Baru-baru ini saya mendapatkan kabar ya teman-teman, bahwa saking seriusnya Bang Ajir ini untuk ingin mengajak saya debat atau diskusi, buka buku katanya ya. Dia sampai datang ke Jember. Apakah dia tidak tahu kalau saya sudah 9 tahun tidak di Jember lagi? Apakah dia tidak paham bagaimana mencari informasi tentang saya? Ujuk-ujuk dia datang ke Jember katanya. Tapi ya sudahlah, itu hanya pernyataan sepele. Apa urusannya? Bangsat nih, goblok. Kok jadi nambah syarat menghadirkan Said Bahar Smith? Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Orang tua kamu adalah anjing. Bapak ibu kalian anjing. Siapa guru Anda itu? Siapa namanya? Karena orang itulah yang paling bertanggung jawab dan sudah mendukung perilaku Anda selama ini di balik layar. Bangsat nih, goblok. Di sini teman-teman, ketika saya memberikan tanggapan di video saya yang kemarin, bagaimana sikap saya ketika diajak dialog oleh mereka berdua, yaitu Mas Faris dan Bang Ajir, saya di sini menjadi aneh ketika banyak komentar dari akun-akun bodong, akun fake, akun palsu dari orang-orang pembela Habaib. Ketika saya membahas Habaib, akun-akun ini pasti berkomentar membela Habib. Pokoknya Habib, semua Habib yang saya komentari mereka bela. Jadi akun-akun fake ini, akun-akun anonim ini mengompor-ngompori agar saya menerima tantangan dialog itu. Dan caranya bagaimana? Caranya murahan sekali teman-teman, yaitu Harry Pras tuh takut. Harry Pras nyalinya ciut ketika ditentang dialog seperti itu. Dari 1 tahun yang lalu, saya mengajak Bahar Smith untuk berdiskusi dengan dalil-dalil yang dia sampaikan, kebohongannya, penipuannya, doktrinnya, hadis palsunya, untuk dipertanggungjawabkan. Tidak ada tuh komentar dari mereka bahwa Bahar Smith takut menghadapi Harry Pras, Bahar Smith ciut nyalinya ketika menghadapi Harry Pras. Nggak ada dari mereka. Nuruddin, Mas Nuruddin, ketika saya juga ajak dialog, ketika dia menjelekkan, menyudutkan, menghina, merendahkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru-guru saya juga gemes dengan pernyataan itu. Ketika Harry Pras ajak untuk diskusi, memediasi untuk dialog ilmiah, dia juga beralibi macam-macam. Intinya tidak berani menghadapi guru-guru saya. Pasang alibi. Nggak ada tuh mereka komentar bahwa malah Harry Pras yang direndahkan terus. Ya oke, gak apa-apa. Ketika Adi Hidayat juga 5 poin yang ingin saya pertanyakan kepada Ustadz Adi Hidayat. Tak ada satupun di antara mereka menyatakan Ustadz Adi Hidayat takut menghadapi Harry Pras. Yang ada apa? Harry Pras levelnya masih rendahan, belum selevel dengan Adi Hidayat. Dan sekarang ketika Bang Ajir dan Mas Faris nantangin Harry Pras, katanya mereka ini sudah sekelas ulama teman-teman. Ya, sekelas ulama, ustadz mereka. Mereka menganggap saya sebanding dengan mereka sudah. Ketika saya kacangin tantangan itu, komentar Harry Pras tidak berani untuk menghadapi mereka. Coba tuh ditantang sama Mas Faris untuk menghadirkan teks asli dari cerita Habib tersebut. Gak perlu nunggu berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Guru saya sudah menemukan teks asli cerita dari kitab mereka. Ini adalah teks asli dari dalil yang dibawakan oleh Habib Ngibul tersebut. Ternyata di dalam dalil itu tidak disebutkan adanya Nabi, adanya Hasan. Tidak seperti yang diceritakan oleh kengibulan Habib tersebut, teman-teman. Makanya mereka kuar-kuar ingin ngajak Harry Pras untuk menghadirkan teks asli. Kapan Anda ada waktu bersama tim Asatid di belakang Anda? Mari kita duduk bareng silaturahmi dan bicara dengan ilmu juga refleksi. Saya sudah kirim DM juga. Sekarang, Mas Heri, coba antum hadirkan bukti teks bahwa dalam mimpi itu dikisahkan Nabi SAW belajar ke Habib. Bukan menghadiri ya, tapi kata belajar. Atau Anda justru hanya fitnah? Karena di dalam teks aslinya, Habib tersebut terbukti ngibul. Nah, ketika terbukti ngibul, teman-teman, yang disalahkan Harry Pras di sini, yang dianggap takut untuk menghadapi mereka Harry Pras. Karena apa? Pembelaan mereka ya kepada Habib. Harusnya ketika Harry Pras menanggapi video Habib, saya bukan membahas kitabnya, tapi saya membahas Habibnya. Pernyataan Habib yang merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Dan ini kengibulan yang ketika kita bahas banyak juga pembelanya, teman-teman. Dianalogikan dengan kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cerita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dimana di situ Syekhul Islam mengajari umat dan ada Nabi di sisi Syekhul Islam, dianggapnya Nabi berada di sisi Syekhul Islam, belajar kepada Syekhul Islam. Padahal Syekhul Islam mengajari umat, bukan mengajari Nabi SAW. Beda cerita dengan kisahnya Habib yang ngibul itu, bahwa Nabi SAW bawa kitab terburu-buru ingin hadir di pelajaran nahunya Habib. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Orang pertama buru-buru bawa kitab.
Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Apa ini yang Anda maksud dengan manhaj salaf? Beda konteks sudah. Secara bahasa kita bisa tahu bahwa arahnya memang Nabi SAW belajar kepada Habib, Ali belajar kepada Habib, Hasan juga belajar kepada Habib. Ini dua konteks yang berbeda, mau berusaha mereka samakan teman-teman. Dan keluar mereka bahwa saya katanya tidak berani menghadapi Ajir. Saya bukan tidak berani, saya menunggu izin apakah boleh kita menghadapi dia atau nanti hanya akan mendatangkan mudarat saja, karena mereka sejatinya berada di sisi para habaib. Kan ada bukti bahwa Ajir katanya berguru kepada Taufik Assegaf. Akun official Gus Ajir sendiri yang menyatakan bahwa beliau mendapatkan keilmuannya dari Taufik Assegaf. Jelas saja ketika ada pernyataan seperti itu, guru-gurunya saja para habaib, ketika ada pernyataan gurunya yang seperti ini, Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. ya ikut Al-Quran tapi gak ikut Habib, sesat. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Apa ini yang Anda maksud dengan manhaj salaf? Apa urusannya? Kok jadi nambah syarat menghadirkan Said Bahar Smith? Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa urusannya? Bangsat nih. Goblok. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Dan juga Ustadz Adi Hidayat. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul, waliun min auliya'illahi. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja, ini melihat menjelang matanya seseorang aja saidah sahadatan la yasqa ba'da abadan. Orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Memang orang ini sengaja bikin hadis palsu. Jadi hadis palsu itu ya, salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Gak perlu karena Harry Pras masih baru belajar bahasa Arab lalu direndahkan seperti itu. Gak perlu, karena guru-guru Harry Pras gak perlu ditanya bahasa Arabnya. Siapa guru Anda itu? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah junub sampai sebagian dari mengatakan 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi dari nikmat. Sholat mandi lagi takbir. Kenapa? Merasakan sampai rasanya nikmat itu bisa kerasa ke dohir. Siapa namanya? Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Yang selama ini mendukung metode dan perilaku Anda ini. Di Yaman itu, Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Bangsat nih. Goblok. Karena orang itulah yang paling bertanggung jawab dan sudah mendukung perilaku Anda selama ini di balik layar. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habaib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama. Apa ini yang Anda maksud dengan manhaj salaf? Nah, berbagai macam kenyelenehan, keanehan dari gurunya, mana berani dia memberikan kritikan tegas? Enggak, kan dia katanya mau bersifat objektif. Enggak ada objektifnya mereka, teman-teman. Ketika Bahar Smith berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdusta atas nama Allah, katanya, kata Allah, kalian itu kera bersorban, biadab, bangsat. Tanggung jawab ya. Dia mengatakan bahwa guru-guru Harry Pras itu harus bertanggung jawab dengan perilaku saya. Apa perilaku saya? Mereaction ke ngibulan. Mereaction ke ngibulan para habaib. Ya jelas, ngapain harus tanggung jawab? Ya, ngapain harus tanggung jawab? Jadi kalau memang kita ini ingin berdialog ya, Gus Ajir ya, pastikan dulu kalau kalian itu ingin mencari kebenaran. Kalau kalian ingin mencari kebenaran,
insya Allah kita laksanakan dialognya. Tapi kalau hanya ingin berebut menang, berebut siapa yang unggul, siapa yang lebih hebat, apalagi mencari pembenaran sampai menganalogikan dengan kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka saran dari guru-guru saya untuk tidak meladeni itu. Dan guru saya pun tidak akan mau untuk menghadapi kalian. Sebenarnya tidak perlu kepada guru-guru saya ya. Tim Harry Pras pun bisa saya tunjuk untuk menghadapi kalian. Cuman ya buat apa? Mau terbukti saja banyak kengibulan di kalangan habaib, kalian lebih fokus kepada ustadz-ustadz salafi. Jadi bagaimanapun yang namanya sufi, apalagi memang mereka ini di dalam merendahkan sangat hobi sekali. Bahkan Imam Syafi'i pun tidak luput direndahkan. Sebagai penutup, seperti ini perendahan mereka kepada Imam Syafi'i. Dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Unyil, gua kepret masuk kuburan gua.